Saya tunggu ikhlas lagi. Karena tangannya dipakai untuk mukul saya, makanya saya potong. Kalau kepalanya, karena dia suka ngomelin saya, jadi kepalanya aja yang saya potong. Haka datang ke dapur dan langsung memukul kepala korban menggunakan tabung gas LPG 3 kg. Dan seketika menyiramkan cairan yang diduga air keras ke arah wajah Agus Salim. Hussein mengaku tidak menyesal dan puas banget telah membunuh bosnya. Dendam saya sudah terlampiaskan. Mungkin banyak di antara kita yang tidak menyangka bahwa di balik lingkungan kerja yang terlihat damai, ada potensi konflik yang bisa memicu tindakan ekstrim. Kasus kriminal yang dilakukan bawahan kepada atasan mengungkapkan sisi gelap ketegangan dalam dunia profesional, di mana perasaan tertekan, tidak dihargai, atau bahkan konflik tak terlihat yang bisa berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Kali ini kita akan mengungkap beberapa cerita nyata yang mengguncang dunia kerja. Muhammad Hussein, 28 tahun, pelaku pembunuhan dan mutilasi mayat di Cor di Semarang, mengaku sempat mabuk dan menyewa PSK online setelah menghabisi nyawa bosnya, Irwan Huta Galung, yang berumur 53 tahun. Diketahui Irwan Huta Galung itu merupakan bos galon di tempat Hussein bekerja. Hussein mengaku baru bekerja selama 1 bulan di toko milik Irwan Huta Galung. Namun, selama 1 bulan ia itu mengaku kerap dipukul hingga dicaci maki. Irwan Huta Galung, kata Hussein, sering berlaku kasar saat pelaku berbuat salah dalam menjalankan tugasnya sebagai karyawan. Atas perlakuan itu, Hussein pun mengaku kalau dia dendam. Ia lantas membabi buta melakukan tindakan keji itu. Saya merasa sakit hati, saya sering dipukuli. Karena setiap ada kesalahan kecil, pasti dia main tangan. Itu kata Hussein. Ini adalah sebuah kronologi ceritanya. Jadi pada waktu itu, Hussein menunggu bosnya tertidur lelap setelah seharian bekerja. Tempat ia bekerja ini berlokasi di Jalan Mula Warman, Raya Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Saat bosnya tertidur lelap, aksi Hussein pun dimulai dengan menghujamkan linggis yang berukuran sekitar 1 meter ke arah pipi kanan korban pada Kamis 4 Mei 2023 sekitar pukul 20.30. Pengakuan dia, saya 2 kali tusukan linggis ke pipi kanan dan pipi kiri korban. Itu ujarnya setelah melakukan aksinya. Setelah mengeksekusinya, Hussein pun keluar dari lokasi untuk menuju ke angkringan yang bersebelahan dengan tempat tersebut. Saya minum di situ sampai pukul 4 pagi. Saya sempat cerita ke penjual angkringan, saya bunuh bos saya. Begitu tambahnya. Setelah itu, pada hari Jumat 5 Mei 2023, Hussein masuk ke lokasi kejadian untuk melakukan mutilasi terhadap tubuh korban menjadi 4 bagian, yakni kepala, kedua tangan, dan badan. Karena tangannya dipakai untuk mukul saya, makanya saya potong. Kalau kepalanya, karena dia suka ngomelin saya, jadi kepalanya aja yang saya potong.
bukan bibir. Mulut kan susah, itu kata Husein. Wow. Aksi mutilasi sadis itu ternyata dilakukan Husein ketika bosnya masih hidup. Saya memotongnya dengan pisau dapur. Saya motong tubuh korban di ruang tengah. Saya nyeret tanpa kepala dan tangan. Ungkapnya seperti itu. Wow. Kemudian Husein pun mengecor korban di lorong toko dengan alasan jarang ada yang datang ke tempat tersebut pada hari Sabtu 6 Mei 2023. Bagian kepala dan lengan tidak ditanam, hanya cukup diberi semen dan pasir karena lubang selokannya nggak cukup. Katanya seperti itu. Diketahui semen dan pasirnya pun diambil dari rumah korban di perumahan Bukti Agung nomor 2. Kelurahan Sumur Boto, Kecamatan Banyumanik. Setelah selesai melakukan mutilasi sadis di depot air minum isi ulang itu, Husein lalu mengambil uang 7 juta rupiah milik bosnya yang digunakan untuk bersenang-senang dan menyewa PSK. Wow. Dia pun tak pernah sedikit pun menyesali perbuatannya yang telah memutilasi dan mengecor jasad Irwan Huta Galung di depot air minum tempatnya bekerja. Ketika ditanya oleh wartawan, Husein mengaku tidak menyesal dan puas banget telah membunuh bosnya. Dendam saya sudah terlampiaskan, bebernya di depan wartawan dan polisi. Seorang wanita pengusaha ayam goreng bernama Intan menjadi korban pembunuhan di Bekasi, Jawa Barat. Pelakunya 2 orang karyawan korban. Pelaku berinisial HK, berumur 21 dan MA, 14 tahun. Motif sementara dari pengakuan tersangka adalah karena sakit hati yang terkait dengan masalah gaji dan terkait dengan perlakuan korban ke tersangka, ujar penyidik dalam keterangannya. Kendati demikian, penyidik tak langsung mempercayai motif yang disampaikan oleh HK dan MA. Sebab kedua pelaku baru 5 hari bekerja di tempat korban. Penyidik masih akan mendalami lagi setiap keterangan kedua pelaku dengan melibatkan tim ahli psikolog forensik. Menurut para tersangka, aksi pembunuhan tersebut bermula ketika korban berencana memotong gaji para tersangka. HK pun tidak terima kalau gajinya akan dipotong dan merencanakan akan memberikan pelajaran kepada korban. HK kemudian mengajak MA yang di bawah umur untuk ikut menjalankan rencana pembunuhan korban. Eksekusi pun dilakukan kedua pelaku pada hari Kamis 16 Februari 2022. Pada saat itu korban baru datang ke ruko untuk berjualan, langsung masuk ke dapur. Tak lama kemudian, HK datang ke dapur dan langsung memukul kepala korban menggunakan tabung gas LPG 3 kg. Korban yang dipukul hingga mengalami luka berat di kepala itu kemudian berteriak. Sesaat kemudian, MA yang ikut HK bersama ke dapur langsung memegangi korban dan ikut memukulinya. Akibat luka berat di kepala, korban akhirnya meninggal dunia. Korban kemudian ditemukan suaminya dalam kondisi bersimbah darah. Sedangkan A, bayi dari korban, tak berada di dekat ruko tersebut. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke kepolisian. Dari keterangan awal yang didapatkan dari pelapor, polisi langsung membentuk tim gabungan untuk mengejar pelaku. Kedua kemudian berhasil diringkus di daerah Subang, Jawa Barat, tepatnya di kawasan Jalan Pantura, Sukamandi. Kala itu kedua pelaku baru diturunkan dari bus tujuan Yogyakarta karena kekurangan ongkos. Penyidik kemudian melakukan interogasi awal dan menanyakan keberadaan bayi korban. Kedua pelaku akhirnya menunjukkan lokasi sang bayi yang ditinggalkan di pos ronda sekitar 150 meter dekat lokasi penangkapan. Korban penculikan di dalam pos ronda yang dalam keadaan kosong.
Bayi tersebut kemudian langsung dievakuasi petugas dan diserahkan kepada yang berwenang, sekaligus dilakukan pemeriksaan atas kondisi kesehatannya. Pada saat dievakuasi, bayi tersebut terkulai lemas di pos ronda yang kosong karena kelaparan. Agus Salim merupakan korban penyiraman air keras yang dilakukan oleh bawahannya di tempat kerja berinisial JJS alias A. Penyiraman air keras tersebut dilakukan JJS saat Agus Salim mengendarai sepeda motor bersama istrinya di daerah Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat pada Minggu 1 September 2024 jam 21.50. Kala itu JJS sedang dibonceng temannya juga melintas di jalan yang sama. Begitu melihat korban, pelaku lantas memepet korban dan seketika menyiramkan cairan yang diduga air keras ke arah wajah Agus Salim. Kedua pelaku langsung memutar balik kendaraan dan tancap gas meninggalkan lokasi. Sementara itu, korban terlihat turun dari motornya dengan kondisi tubuh yang berasap lantaran diduga terkena air keras. Korban tampak mengusap-ngusap mukanya sambil meringis kesakitan, meminta bantuan kepada warga sekitar. Warga pun berjibaku mengambil ember berisikan air, lalu menyiramkannya ke korban. Lalu korban tampak tergeletak, tak berdaya kesakitan, lantaran peristiwa yang terjadi. Akibat dari penyiraman air keras tersebut, Agus Salim menderita luka 90% dari tubuhnya dan menyebabkan kerusakan pada bagian mata, sehingga ia mengalami kebutaan. 3 hari setelah peristiwa tersebut, pada hari Rabu 4 September 2024, JJS alias A ditangkap pihak kepolisian di wilayah Cipondoh, Tangerang. Pada pihak kepolisian, JJS mengaku alasan dirinya menyiram Agus dengan air keras lantaran sakit hati. Agus menurut JJS sering memarahinya hingga membuatnya memendam dendam. Kasus penyiraman air keras tersebut ternyata viral di media sosial. Agus yang mengaku tidak memiliki biaya untuk mengobati matanya, yang akhirnya meminta bantuan kepada Pratiwi Novianti atau Novi yang terkenal karena kerap melakukan open donasi untuk orang-orang yang membutuhkan melalui yayasan miliknya. Novi bersedia membantu Agus. Kemudian terkumpul uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah untuk pengobatan Agus. Namun masalahnya muncul ketika Novi mencurigai Agus telah menyalahgunakan hasil uang donasi untuk keperluan pribadi, bukan untuk pengobatan matanya, melainkan digunakan untuk membantu keluarganya melunasi hutang. Pernyataan kecurigaan Novi tersebut diunggah melalui akun YouTube pribadinya, yang kemudian menimbulkan gelombang protes dari para donatur. Selanjutnya pada 19 Oktober 2024, muncul petisi yang menuntut Agus untuk mengembalikan uang donasi tersebut. Lalu Agus balik melaporkan Novi atas pencemaran nama baik dan pemerasan. Ia menggandeng pengacara Farhad Abbas yang menyebut Novi telah melakukan pemindahan uang donasi dari rekening Agus ke yayasan milik Novi. Wow, sebuah kasus yang sangat membingungkan. Semoga konflik antara Agus dan Novi dapat segera diselesaikan dengan cara yang bijak dan damai. Dalam kisah-kisah yang baru saja kita dengar, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa ketegangan dan ketidakpuasan hubungan profesional bisa berakhir dengan cara yang tragis. Kita harus merenung bahwa di balik setiap perbedaan atau ketegangan yang muncul, ada kesempatan untuk mencari solusi yang lebih damai dan bijaksana. Semoga kisah-kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih menghargai hubungan di tempat kerja, membangun komunikasi yang lebih terbuka, dan selalu mengingat bahwa kekerasan bukanlah solusi dari masalah apapun. Terima kasih sudah mengikuti mitos kali ini. Semoga kita semua bisa menjadi lebih bijak dalam menghadapi setiap konflik yang datang dalam
kehidupan kita.